Luna Maya, ya salah. Nangkep nggak maksud saya? Tuhan taruh, pengen dicek yang gua taruh sama yang lu lihat sama enggak? Nangkep nggak? Saudara sekalian, Tuhan bilang, coba apa yang kamu lihat? Wah, Tuhan, aku lihat seekor buaya. Wah, salah. Tapi ketika dia berkata, saya lihat sebatang pohon badang. Yes, benar. Berarti saudara sekalian, dia ini benar-benar hebat. Semua bilang amin? Tapi suatu ketika, Tuhan bicara sama dia. Lalu berkata begini, Yeremia, kamu pergi ke tukang periuk. Aku akan memperdengarkan suara kata-kataku lewat dia. Mikir. Bisa kan dia berkata gini, Tuhan, saya kan nabi besar. Kalau Tuhan mau bicara sama saya, langsung aja dong. Atau pakai raja, orang yang top. Masa gue mesti dengar kata-kata dari tukang periuk? Sedangkan tukang periuk itu artinya apa? Ngerti ya saudara sekalian? Saya memperhatikan saudara sekalian, bukan soal kerendahan hatinya saja. Ternyata hak prerogatif Tuhan. Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Pasal 18 ya, mohon baca mohon. Pasal 18 Yeremia ayat berapa Pak? 1. Ayat 1. Firman yang datang dari Bapa Yahweh kepada Yeremia bunyinya, Yer, pergi Jo dengan segera ke rumah tukang periuk. Mari Jo. Oke, kita berangkat dong. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Bisa kan dia berkata gini, Tuhan, kalau Tuhan mau ngomong langsung dong. Kenapa mesti pakai tukang periuk? Kan gue nabi besar. Saya bisa ngerti kan? Saya waktu pertama kali pelayanan khotbah saudara, saya diundang di GBI Keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, itu di Solo. Ketika saya mau khotbah di depan ini pendeta-pendeta GBI senior, waktu tahu saya khotbah pulang. Karena apa saudara? Siapa gua? Gua pendeta baru. Kalau buat saya nggak ada baru, nggak ada lama. Siapapun firman Tuhan pasti baik kok. Semua bilang amin ya. Nah saudara sekalian, buat saya nggak ada masalah. Buat mereka, siapa sih dia yang mau khotbah? Ngerti ya saudara sekalian? Lah sama Yeremia, ketika Tuhan berkata, kamu ke tukang periuk, aku akan memperdengarkan perkataanku. Bisa kan Yeremia berkata, Tuhan, ngomong aja langsung. Atau pakailah raja, pakailah nabi yang lebih senior, ngerti sekalian? Atau Habib-Habib untuk bicara kepadaku yang lebih tinggi, kan gitu sekalian ya. Tapi enggak, Yeremia tetap ke sana. Sampai di sana saudara sekalian, dia nggak lihat apa-apa dan tidak ada Tuhan berkata. Lalu berkata, misalnya, coba baca ayat pertama lagi, Mon. Ayat pertama. Yeremia, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Iya, terus di sana kita mau dengar kita pesuara pangana. Nah, betul. Berarti yang ngomong itu si tukang periuk, ya toh? Si tukang periuk. Sampai di sana dia nunggu. Ketika dia nunggu, tukang periuknya nggak ngomong. Mestinya dia ngomong gini, mari Jo ngomong. Betul kan? Mari berkata-kata. Lalu tukang periuk ngomong apa? Ya nggak tahu, gue datang ke sini suruh ngomong. Seperti kan? Tukang periuknya nggak ngomong. Tapi dia melihat sebuah kejadian. Nangkap ya saudara sekalian? Ternyata Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan Tuhan bisa pakai juga tukang periuk. Makanya ketika saudara lihat tadi, saudara berarti Tuhan bisa pakai orang yang tidak mampu pun bisa. Semua bilang amin. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Semua bilang amin. Saudara, jangan saudara pikir Tuhan yang pakai orang hebat saja. Tidak. Tuhan bisa pakai dengan cara yang unik. Bahkan saya pernah dengar sebuah cerita anjing dipakai Tuhan luar biasa. Ada suami istri, ini di Norwegia. Saudara, suami ini saling mencintai, mengasihi suami istri, sayang sekali sama istrinya. Tapi sayang mereka nggak punya anak. Istrinya nih rajin ke gereja. Kristennya Kristen yang sungguh-sungguh kira-kira gitu. Suaminya juga Kristen cuman begitu aja. Setiap kali ke gereja, suaminya nggak mau nganter, nggak mau ikut. Jadi si istrinya pergi ke gereja sama anjing. Ngerti ya? Sama anjing. Lalu saudara sekalian ke gereja terus begitu sampai suatu ketika istrinya meninggal. Nah sebelum meninggal istrinya ngomong sama suaminya. Dia nggak berkata, suamiku kamu terima Yesus, kamu ke gereja. Enggak, dia bilang tolong titip anjing saya, jangan sampai terlantar, kemana saja ikuti dia. Sampai sini jelas? Setelah meninggal saudara sekalian, lalu hari Minggu lonceng gereja berbunyi, teng 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 teng, anjingnya lari ke gereja. Lah si suaminya mau nggak mau ngintil ke gereja dan tidak masuk ke gereja. Anjingnya yang ke gereja karena dia lahir baru dan baptis selang. Amin sekali. Sedangkan suaminya tuh di luar.
Setelah selesai ibadah keluar, anjingnya keluar. Dia ikut lagi, ngerti saudara sekalian? Itu terjadi berulang kali. Sampai suatu ketika musim dingin. Ketika anjingnya masuk, dia di luar kedinginan. Ketika kedinginan, saudara, dia masuk tuh cari anjing. Begitu masuk, semua lagi berdiri. Aman kan? Kalau berdiri semua aman kan? Tapi ketika semua duduk, dia berdiri sendirian kan? Karena dia sendirian, terpaksa dia cari kursi duduk. Sedangkan anjingnya udah jadi asyir di sana, terima tamu. Amin. Anjingnya tuh di depan, saudara, persis di tempat istrinya duduk. Saudara, selama beberapa bulan dia dengerin khotbah. Sampai akhirnya dia nangis dan terima Yesus. Anjing aja Tuhan bisa pakai. Semua bilang amin. Jadi kalau kita lihat Gracia, kita lihat apa? Bahwa Tuhan ternyata bisa pakai siapa saja. Semua bilang amin. Dan yang ketiga, saudara, bayangkan ya, kalau yang nyanyinya hebat. Saudara pernah dengar Arthur Tobing? Arthur siapa? Arthur Kaunang. Tapi waktu itu di kaum wanita ya. Sabar, tanggal 21 saya undang Tessa Kaunang sama bapaknya. Nanti bapaknya main. Saudara, dia mainnya bagus sekali. Namanya itu apa? Penyanyi rocker, main pianonya keren. Orang tepuk tangan. Saya bingung tepuk tangannya buat Tuhan atau buat dia. Nangkep kan saudara sekalian? Kenapa? Karena dia orang hebat. Sehingga ketika dia main, bagus, semua disanjung. Saudara sekalian, semua memuji dia. Oke? Tetapi saudara sekalian, Tuhannya nggak menonjol. Tapi kalau saudara lihat orang yang kekurangan begitu, sampai mainnya bagus, saudara nggak akan lihat kurangnya Gracia, yang saudara lihat hebatnya Tuhan. Amin, amin. Nangkep nggak sih? Nangkep ya saudara? Saudara, saya mau nanya sama saudara, pasti saudara ingat kan? Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai. Pernah ingat ya? Pernah? Bilang amin aja supaya kelihatan rohani itu. Saya mau nanya, bisa nggak Yesus naik kuda? Bisa nggak? Oke. Perhatikan baik-baik. Bisa nggak Yesus berkata, murid-murid, kamu pergi ke sana, di pantai laut itu ada dinosaurus, bawa ke sini. Lalu Yesus masuk ke Yerusalem, naik dinosaurus. Kira-kira orang tepuk tangan buat siapa? Justru Tuhan pakai keledai. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan keledainya. Keledai itu binatang bodoh. Saudara tahu Yusuf Roni berkata apa? Dia naik keledai, dia coba paksain ada tembok. Dasar keledai ditubruk. So bisa ngerti ya? Dia naik keledai, ada tembok, terus dia ditubruk. Dasar keledai. Ngerti ya saudara sekalian? Saudara bisa bayangkan orang bertepuk tangan memuji-muji. Oh, sana diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, mereka memuji-muji Tuhan. Saudara bayangin naiknya apa? Keledai. Semua bilang amin. Sedangkan saudara waktu pas jalan itu yang kan ada apa? Hamparan itu. Yang injek siapa? Yang injek siapa? Keledai. Semua bilang amin. Berarti saudara sekalian, memang dengan kejadian tadi saudara tidak melihat kehebatan daripada Gracia, tapi yang kita lihat adalah kekuatannya Tuhan. Makanya Paulus berkata 2 Korintus 12 ayat yang keberapa gue nggak tahu deh, 4, 5, 6 lah kira-kira, lu cari dulu deh. 2 Korintus 12 ayat 4, 5, 6 sambil dicari Pak. Yang mana tuh? Ya, yang gue juga nggak tahu dong. Yang ada duri-duri dalam daging. Duri dalam daging. 10. Ayat 10 aja. Ya coba apa tuh? Ya coba dulu Pak. Kasih lihat dong, Andi. Ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Iya. Di dalam sebelumnya coba 9 itu Pak. Iya. Betul 9. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Iya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan, pada saat kita minim, kan Tuhannya lebih kelihatan. Amen. Semua bilang amin. Amen. Kan 3 hal yang saya lihat dari Gracia tadi. 1, kalau dia bisa begitu, itu semua adalah karena kasih setia Tuhan. Amen. Yang kedua, berarti Tuhan bisa pakai siapa saja. Saudara bisa bayangin yang begitu aja dipakai. Kok saudara enggak? Saudara harus lebih. Semua bilang amin. Jadi apa yang saudara lihat itu merupakan dorongan
supaya saudara pun melakukan seperti dia. Dia aja, ya tapi Pak, dia kan bisa main piano. Ya saudara kan bisa main yang lain, main QQ juga bisa, main domino bisa. So, gitu. Ngerti ya saudara sekalian? Dan yang ketiga, justru di dalam kelemahan kelihatan kekuatan Tuhan. Makanya Paulus berkata apa tadi? Ulang lagi mau. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Iya. Sebab justru dalam kelemahan Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Semua bisa bilang amin. Amin. Justru dalam keadaan kita kurang. Lah kalau kita lihat Grisya kan bukan dalam keadaan plus. Justru dia mengucap syukur dalam keadaan minus. Kekuatan Tuhan lebih sempurna, lebih kelihatan. Teruskan mohon. Sebab itu terlebih suka aku bermegah. Tuh, Paulus berkata terlebih suka aku ini bermegah atas kelemahanku. Kenapa? Sebab pada saat aku lemah, kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Iya. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, iya, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Semua bilang amin. Dan aku kuat itu karena Tuhan yang memberi kekuatan. Saya selalu ulang setiap kali ketemu jemaat, ingat baik-baik saudara. Jangan saudara pikir kalau saudara punya masalah lalu datang sama Tuhan masalahnya hilang. Itu enggak. Saya ulang ya. Sering kali ada pendeta berkata gini, saudara sekalian, mari saudara yang berbeban berat, saudara mengalami masalah yang berat, datang pada Yesus, masalahmu akan hilang. Enak ya. Kalau kayak gitu gue juga mau dong. Saya punya pinjam uang sama orang 10 miliar. Beban berat dong. Datang kepada Yesus. Yesus, bebanku 10 miliar. Lalu Yesus berkata, oh karena kau ketemu dengan aku, utangmu lunas. Nehi seberekete, kut sotahe. Nggak akan. Saudara lihat, Tuhan tidak akan angkat beban kita, tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk kita memikul beban. Semua bilang amin. Makanya Paulus berkata begitu. Justru di dalam aku lemah, disitulah aku kuat. Nah kuat itu bukan karena kekuatanku, tapi karena kekuatan Tuhan. Semua bilang amin. Beberapa puluh tahun lalu, tepatnya saudara sekitar tahun 80 sebelum nikah, saya waktu itu sekitar tahun 75-76. Saudara, saya waktu Natal di Bandung ada penampilan. Saudara, waktu itu ada artis siapa, tapi terakhirnya saudara orang-orang dari Wiataguna. Maaf ya, Wiataguna. Orang-orang tunanetra ngejejer, mereka nyanyi Jingle Bell. Maaf ya, sambil matanya gini. Jingle Bell. Saudara mau tahu ya, kita semua diberkati luar biasa. Ngerti lu sekalian? Bukan karena mereka hebat, tapi justru karena mereka lemah, kekuatan Tuhan lebih kelihatan. Semua bilang amin. Oleh karena itu saudara, saya akan nyanyi satu lagu bersama Ruth, adik saya. Tahun depan kamu 60 ya. Ini adik saya nomor 5. Saya nomor 1, adik saya ini nomor 5. Maminya Yosi. Ada nomor ya Pak? Nomor 2 udah kalah. Tapi adik saya yang nomor 3 udah mati, saudara ya. Saya nomor 1, nomor 2 Esther. Ini nomor 5 lu jauh sama gua. Baru ada nomor 3, nomor 4, dan satu lagi nomor 5, nomor 6. Lagunya yang tadi apa? Lu nggak ngerti lagu udah tenang.